Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sabahul khair. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi hadzal fasal. Selamat datang di kelas Ibu pada hari ini. Pertama-tama Ibu akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Desi Tresmayani Imran LC, biasa dipanggil Ibu Desi. Pada tahun ini alhamdulillah Ibu diberi tugas untuk mengajar mata pelajaran Mulak Tahfiz Al-Quran. Nah, pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menyampaikan materi yang berkenaan tentang tahfiz Al-Quran itu sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam menghafal Al-Quran itu sendiri, maka kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang harus kita siapkan. Nah, adapun tema kita atau judul materi kita pada pertemuan kali ini adalah mengenal lebih dekat pentingnya hafal Al-Quran bagi pelajar muslim. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak materi yang akan Ibu sampaikan pada slide berikutnya. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, pada slide ini Ibu akan menjelaskan apa sih alasan pentingnya kita itu menghafal Al-Quran, bahkan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Di sini Ibu akan memaparkan 12 alasan. Walaupun sebenarnya alasan pentingnya menghafal Al-Quran itu sangat banyak. Namun Ibu rasa dengan 12 alasan ini itu sudah cukup menjadi acuan kita untuk termotivasi menjadi seorang penghafal Al-Quran. Nah, yang pertama adalah menghafal Al-Quran termasuk meneladani Nabi SAW. Kemudian yang kedua, menghafal Al-Quran itu merupakan ibadah yang agung. Bahkan setiap huruf yang kita baca itu bernilai satu kebaikan, kemudian dikalikan menjadi 10 kali lipat. Maka satu hurufnya adalah 10 kebaikan atau pahala. Kemudian alasan berikutnya adalah sebagai modal utama mempelajari ilmu agama. Orang yang hafal Al-Quran, maka dia sangat mudah mengeluarkan dalil-dalil ketika dia memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya, menghafal Al-Quran itu sebagai modal utama juga dalam berdakwah. Orang yang berdakwah yang hafal Al-Quran itu akan berbeda dengan orang yang berdakwah tapi tidak hafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, dengan menghafal Al-Quran, kita bisa menjaga keotentikan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu tetap terjaga, tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Walaupun Allah sudah menjanjikan akan kemurnian Al-Quran itu sendiri. Yang keenam, alasannya adalah orang yang menghafal Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, kita bisa mentadaburi ayatnya, dengan memikirkan apakah kita sudah melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran atau belum, dan kita bisa mentafakuri ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah dari ayat-ayat Al-Quran tersebut yang telah kita hafalkan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, kelak Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang menghafal Al-Quran, dan juga akan diberikan pakaian kemuliaan kepadanya, serta diberikan derajat yang tinggi kelak di surga nanti. Dan orang yang menghafal Al-Quran termasuk sebaik-baik manusia, sebagaimana Rasul bersabda, man khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Yang ke-11, orang yang menghafal Al-Quran juga akan mendapatkan derajat mulia di dunia.
Dan yang terakhir, para penghafal Al-Quran, dia bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya kelak di yaumil akhir. Masya Allah, 12 alasan ini sangat menyentuh kita tentunya. Semoga dengan alasan ini kita bisa termotivasi menjadi seorang penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak Ibu, pada slide ini Ibu akan menjelaskan ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, pra menghafal Al-Quran. Yang kedua, pada saat menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, pasca atau setelah menghafal Al-Quran. Dan masing-masing dari 3 hal tersebut akan Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Hal-hal yang harus kita perhatikan pada menghafal Al-Quran atau sebelum menghafal Al-Quran, yaitu yang pertama, membersihkan diri dan menjauhi maksiat. Yang kedua, luruskan niat untuk hanya mencari ridha Allah dan mengikuti sunnah Rasul serta salafus saleh. Yang ketiga, berdoa kepada Allah secara maksimal. Dan yang keempat, meminta doa kepada orang tua serta para guru. Kemudian, membuat schedule atau jadwal yang jelas untuk menghafal dan senantiasa istiqomah dengan jadwal yang kita buat. Kemudian yang selanjutnya, bertemanlah dengan orang-orang yang bisa memotivasi kita dalam menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir, banyaklah membaca sejarah tentang para penghafal Al-Quran dari belahan dunia mana saja, sehingga akan memotivasi diri kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Adapun pada saat menghafal Al-Quran, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, menjaga wudhu. Yang kedua, terbiasa bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud dan menghafal Al-Quran atau memurajaah hafalan. Kemudian yang ketiga, konsisten terhadap jadwal yang disusun. Kemudian yang keempat, bersabar terhadap ujian menghafal Al-Quran. Karena ketika menghafal, pasti kita diuji dengan rasa malas, letih, lelah, dan bosan. Kemudian menggunakan satu mushaf saja. Mushaf untuk menghafal cukup digunakan hanya satu dan jangan berubah-ubah atau diganti. Karena ini sangat berpengaruh sekali untuk kita mengingat di mana letaknya, apa kalimat awal dan akhirnya. Kemudian selanjutnya, senantiasa mengulang hafalan kita di dalam sholat. Nah, maka ketika sholat, ulanglah atau murojaahlah hafalan kita sehingga hafalan kita tidak akan mudah hilang. Kemudian yang terakhir, memperhatikan ayat-ayat yang mirip. Nah, contohnya ini seperti di surah Al-Asr dengan surah At-Tin. Ada kata-kata yang sama atau mirip. Nah, pada kalimat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, sedangkan di surah At-Tin contohnya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di sini harus kita perhatikan ayat-ayat yang mirip sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghafal atau memurajaah hafalan Al-Quran kita. Adapun pasca menghafal Al-Quran, di sini ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, manajemen murajaah. Yang kedua, konsisten mengulang hafalan. Dan yang ketiga, perbanyak doa dan riyadhah. Manajemen murajaah itu yaitu dengan cara mengatur waktu mengulang hafalan sesuai dengan kadar kemampuan. Jika kita mempunyai setengah halaman, maka cukup dengan setengah halaman. Jika kita mempunyai hanya 10 ayat,
atau 5 ayat, maka aturlah sesuai dengan kemampuan kita dalam mengulang atau memurajaah hafalan kita. Nah, yang kedua, konsisten mengulang hafalan, yaitu seorang hafiz Al-Quran, dia harus memiliki prinsip yang teguh untuk selalu bersama Al-Quran dalam kondisi dan situasi apapun. Kemudian yang terakhir, perbanyak doa dan riyadhah. Nah, berdoa itu hanya memohon kepada Allah agar senantiasa dijaga hafalannya. Kemudian riyadhah itu diantaranya bisa dengan berpuasa setiap menghatamkan Al-Quran, atau riyadhahnya itu dengan cara menjadikan bacaan Al-Quran itu, membaca hafalannya itu sebagai wiritan harian yang harus dia lakukan setiap harinya. Nah, inilah 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam menghafal Al-Quran, baik pra menghafal Al-Quran, pada saat menghafal Al-Quran, maupun pasca menghafal Al-Quran. Baiklah anak ibu sekalian, pada slide ini ibu akan menjelaskan tentang metode menghafal Al-Quran yang tepat. Di sini ada 3 metode yang ibu gunakan. Yang pertama metode tasalsuli, yang kedua metode jam'i, dan yang ketiga metode muqassam. Metode tasalsuli adalah hafal per ayat diulang-ulang, lanjut ke ayat berikutnya diulang-ulang tanpa mengulang secara keseluruhan ayat. Misalnya, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Hanya mengulang-ulang per ayatnya tanpa mengulangi secara keseluruhan ayat. Adapun thariqah jam'i atau metode jam'i itu sama dengan metode tasalsuli, hanya saja bedanya setiap melanjutkan ayat berikutnya dia mengulang lagi ayat yang sebelumnya. Misalnya, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad. Sebelum dia lanjut ke ayat berikutnya diulang lagi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lanjut ke ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Kemudian sebelum lanjut ke ayat berikutnya diulang lagi dari awal. Itulah bedanya dengan metode tasalsuli. Kemudian yang terakhir adalah metode muqassam. Metode muqassam ini yaitu menghafal dengan cara membagi ayat sesuai dengan makna dan menuliskan hasil hafalan tersebut di kertas sesuai dengan subjudul. Misalnya dalam satu surah itu terdiri dari 3 pembahasan, maka dia membagi surah tersebut menjadi 3 bagian yang akan dihafalkan secara terpisah sesuai dengan subjudulnya. Kemudian setelah dia hafal, dia akan tuliskan apa yang dihafal di dalam kertas. Demikian metode menghafal Al-Quran yang tepat. Silakan kita cari di antara 3 metode ini mana yang lebih sesuai dengan diri kita masing-masing. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang mengenal lebih dekat pentingnya hafal Al-Quran bagi pelajar muslim. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan berkah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.